Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Nafisa Dwi Suryaning Tias dengan NIM 2313409090 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam kelas 6C. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas kembali tentang public speaking. Menurut teman-teman, apa sih public speaking itu? Nah, public speaking ini merupakan bentuk komunikasi publik untuk menyampaikan informasi atau pesan dalam berbagai bentuk, seperti lisan, kemudian tulisan, gambar, atau simbol-simbol dengan tujuan tertentu. Nah, bahasa isyarat juga termasuk dalam public speaking. Kemudian kenapa sih kita harus menguasai public speaking itu sendiri? Nah, karena ada beberapa alasan kita harus menguasai public speaking itu sendiri. Yang pertama yaitu banyak orang sukses berawal dari good speaker. Nah, banyak orang sukses memang berawal dari kemampuan menjadi public speaker yang baik. Kemampuan berbicara dengan percaya diri dan jelas itu bisa membuka banyak peluang. Misalnya, yang pertama yaitu membangun kepercayaan. Orang yang bisa menyampaikan ide dengan baik itu lebih mudah dipercaya, baik di sekolah, kemudian di organisasi, maupun dunia kerja. Yang kedua yaitu memimpin orang lain. Misalnya seperti tokoh Soekarno yang dikenal karena pidatonya yang kuat dan mampu menggerakkan banyak orang. Yang ketiga yaitu mengembangkan karir. Contohnya seperti pembisnis Steve Jobs sukses bukan hanya karena produknya saja, tapi juga karena cara beliau mempresentasikan ide dengan sangat menarik. Nah, yang terakhir yaitu mempengaruhi dan menginspirasi. Contohnya seperti Mario Teguh. Nah, motivator seperti Mario Teguh ini dikenal luas karena kemampuan komunikasinya. Nah, kemudian yaitu tuntutan zaman dan teknologi. Kemudian tuntutan profesi, dan yang terakhir yaitu persaingan. Kemudian, ada nggak sih cara menjadi pembicara yang baik? Nah, berikut ini ada beberapa cara menjadi pembicara yang baik. Yaitu yang pertama, berlatih. Karena berbakat saja tidak cukup menjadi public speaking yang baik. Yang kedua yaitu yang bisa menguasai public speaking itu sendiri. Nah, kemampuan berbicara di depan umum ini berkembang karena latihan dan praktek. Harus sering latihan dan berdoa. Kemudian yang ketiga yaitu kunci yang harus diingat. Yang pertama, kenali diri sendiri, karena yang tahu kemampuan dan kekurangan diri kita itu yaitu diri kita sendiri. Nah, yang kedua yaitu pelajari audiens. Semakin baik penyesuaian kultur, semakin baik pula komunikasi yang disampaikan. Kemudian, yang terakhir yaitu menyusun materi yang akan disampaikan. Nah, ada beberapa hal yang tidak boleh dibicarakan pada public speaking. Yaitu yang pertama, yang sudah diketahui oleh audiens. Yang kedua yaitu yang tidak ingin diketahui oleh audiens. Nah, selanjutnya yaitu ada 7 dosa dalam
menampilkan PowerPoint itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu membagikan handout yang sama dengan materi sebelum presentasi. Nah, yang kedua yaitu isi PPT hanya poin-poin saja tanpa dijelaskan. Yang ketiga yaitu visual tidak nyambung dengan teks, kemudian tulisan tidak terbaca, terlalu banyak animasi, dan penutupan yang lemah. Nah, jika ada kesempatan berbicara di depan umum, maka manfaatkanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya supaya kita terlatih untuk berbicara di depan umum. Nah, yang terakhir yaitu perbanyak literasi untuk menambah wawasan, supaya kita dapat menjadi public speaking yang baik. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bertemu lagi bersama saya di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.